Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak 1923 menjadi Ki Hajar Dewantara 2 Mei 1889 sampai dengan 26 April 1959 adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri pengguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pada 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, beliau dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Sumber Wikipedia diakses 3 Maret 2024. 2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana proses transfer ilmu dan kecakapan hidup berlangsung. Sementara pendidikan adalah proses menuntun kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat, agar anak mencapai kebahagiaan hidup. Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan tempat bersemainya kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka budaya yang berkembang di masyarakat tersebut juga semakin baik. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan para guru dengan petani dan murid dengan tanaman yang dirawat petani. Guru juga harus merawat dan membimbing murid sesuai perkembangan dan kondisinya, sehingga murid akan merdeka dalam pembelajarannya. Begitu juga dengan tanggapan seorang guru pada perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Guru tidak boleh mengekang, namun harus membimbing dan menyaring mana yang baik dan tepat untuk pendidikan anak, dan yang sebaliknya. Dalam hal ini, peran guru dalam menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak sangat besar. Karakter dan nilai moral yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran di Indonesia harus dicegah. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa budi pekerti adalah perpaduan rasa, cipta, dan karsa anak yang menghasilkan karya. Tempat tumbuh terbaik bagi budi pekerti yang luhur adalah di keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Bahasa yang santun dan pekerti yang mulia akan menjadi contoh bagi anak dalam berperilaku. 3. Langkah nyata. Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu 1. Setiap murid berbeda-beda. Dari perumpamaan bagaimana petani merawat tanaman dalam penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa setiap anak dikaruniai keunikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tentu membuat para guru harus menyesuaikan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan murid, sehingga semua murid akan belajar sesuai kebutuhannya. Guru harus mengenali murid agar tujuan menuntun murid sesuai kodratnya bisa tercapai. Berikanlah ruang dan kesempatan bagi semua murid untuk mengenali semua potensi yang ada pada mereka. 2. Guru harusnya tidak fokus pada kemampuan akademik murid siswa saja, tetapi juga harus menuntun budi pekerti mereka, sehingga setelah murid menyelesaikan pendidikannya, akan lahir generasi yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. 3. Guru dan sekolah juga harus bekerja sama dengan keluarga sebagai wadah pendidikan pertama bagi anak. Keluarga harus memastikan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang anak dengan memberikan contoh budi pekerti yang baik, sehingga budi pekerti itu akan membekas di keseharian anak.
4. Para guru harusnya bisa menjadi panutan bagi murid. Guru harus menampilkan budi pekerti dan perilaku yang mulia. Dalam semboyan pendidikan yang digaungkan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani, yang menggambarkan peran pendidik sebagai pemberi teladan yang baik, menimbulkan semangat dari dalam diri dan pemberi motivasi dari belakang. 4. Penutup. Demikianlah strategi yang bisa dilakukan oleh guru dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Salam guru bahagia.